Di awal film kita akan diperlihatkan seorang anak bernama Jack. Ayahnya adalah seorang petani. Jack dulu suka mendengar cerita, terutama tentang para baron dan raja. Dia terinspirasi oleh kisah raja. Ini adalah kisah zaman dahulu. Ketika seorang raja biasa memerintah suatu negara. Dalam pemerintahan raja-raja itu, beberapa pendeta menyiapkan kacang-kacangan yang tidak biasa dan aneh. Itu adalah kacang yang ajaib. Tujuan dibalik pembuatan benih ini adalah untuk melawan Tuhan. Terbang ke surga. Mereka menabur benih yang menumbuhkan pohon yang lebih tinggi. Pohon raksasa itu sedang bertumbuh dan berkembang. Dan para pendeta berpikir bahwa jalannya menuju ke surga. Saat naik ke pohon, mereka tahu bahwa ada satu dunia lain antara bumi dan surga. Ini adalah tempat berbahaya di mana kita melihat. Para raksasa tinggal yang lebih tinggi dari manusia. Raksasa itu dengan cepat mengerti karena mereka adalah manusia. Ketika mereka bertemu untuk datang ke sana. Menemukan jalur ke bumi. Mereka turun ke atasnya. Mereka merusak segalanya, datang ke bumi. Meskipun mereka mulai memakan manusia setelah membunuh. Menyaksikan kehancuran ini, para ksatria raja mengakhiri salah satu raksasa. Setelah itu, para pendeta mempraktekkan sihir di dalam hatinya, menariknya keluar. Dan dia menciptakan mahkota ajaib dengan hati itu. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika raja pergi ke hadapan raksasa yang memakai mahkota itu. Kemudian raksasa-raksasa itu berlutut di depan raja. Dan mereka menerima dia sebagai raja mereka, karena memiliki mahkota itu. Kemudian raja memerintahkan para raksasa untuk kembali ke keadaan mereka sendiri. Selanjutnya, raja menebang pohon itu setelah mereka semua pergi dari tempat itu. Dan raja menyelamatkan benih pohon itu selamanya. Dan benih dan mahkota itu dikuburkan di peti mati bersama raja itu pada saat kematiannya. Dan cerita ini pun juga menjadi favorit putri dan Jack. Menjadi bagian dari nenek moyang Jack, ibu putri biasa menceritakan kisah ini kepadanya. 10 tahun kemudian, diperlihatkan Jack yang telah tumbuh dewasa. Dan dia akan pergi ke kota untuk menjual kudanya. Sesampainya di kota itu, dia melihat permainan raja yang sama sedang berpidato. Yang ceritanya menceritakan tentang waktu masa kecilnya. Dan dia juga masuk untuk menonton pertunjukan itu. Ada juga seorang gadis yang bernama Putri. Karena kesasar, dia tidak dapat dikenali oleh siapapun karena dia adalah perempuan. Kemudian beberapa orang mulai menggoda Putri. Jack maju untuk membela sang putri. Dan seorang anak laki-laki mendaratkan pukulan di wajah Jack. Semua membungkuk saat Jack mengancam mereka. Jack berpikir, mereka menjadi takut. Tetapi dia tahu setelah kembali bahwa mereka telah mendekati bersama sang putri di sana. Dan itu adalah penyebab mereka berlutut. Dan sang putri menemani mereka. Kemudian, adegan selanjutnya, Roderick muncul dengan ayah sang putri bersedia untuk menikahi putrinya. Tapi tidak sesuai dengan keinginan putri. Dan dia tidak mau menikahi dengannya. Kemudian, Roderick melangkah. Memperhatikan ruang belajarnya di mana semuanya hancur berantakan. Dia mendeteksi apa sih yang salah di sini. Dan dia menemukan mahkota di dalam pot tanaman. Dan itu dibuat dari hati raksasa setahun yang lalu. Tapi satu hal juga hilang dari buku itu. Roderick memerintahkan orang-orang istananya untuk memblokir seluruh kota. Dan mencari pendeta itu, dari mana saja mereka. Seorang pendeta, datang ke Jack ketika dia berada di kota untuk menjual seekor kudanya. Dia berkata, aku ingin membeli kudamu. Jack berkata, harus ada uang untuk itu. Dan pendeta tidak punya uang. Pendeta itu memberikan kacang kepada Jack dan mengungkapkan sesuatu tentang ayah. Anda akan mendapatkan bayaran setelah memberikan kacang ini padanya. Jack mengatakan, siapa yang memberi penghargaan sebagai ganti kacang? Pendeta menjawab, ini bukan kacang biasa, tapi ajaib, menjadi perkasa. Mereka bisa membawa perubahan di seluruh dunia. Mereka juga langkah loh. Jadi jangan pernah kehilangannya dengan biaya berapapun. Yang terpenting, jangan pernah mencelupkannya ke dalam air. Dan pendeta pergi, membeli kuda Jack. Silakan, dia ditangkap. Paman Jack sangat marah pada Jack saat dia kembali ke rumah. Apa ini? Anda membawa kacang sebagai pengganti kudan. Pendeta itu telah menipu Anda. Dan dia menjatuhkan kacang itu dengan marah. Jack mulai mengumpulkan biji-biji itu di tanah. Tetapi salah satunya dijatuhkan dari lubang kayu. Itu tetap tidak diperhatikan oleh Jack. Sementara di luar sedang hujan. Dan sang putri melewati tempat itu karena dia belum siap menikahi Roderick. Jadi dia segera keluar dari rumahnya. Putri berlindung untuk menghindari hujan di rumah kayu itu. Jack tahu bahwa dia putri. Jadi keduanya mulai saling berbicara. Tiba-tiba, air hujan merembes ke dalam biji yang melewati lubang kayu itu yang ada di bawah.
Pendeta mengatakan bahwa itu tidak boleh disentuh oleh air. Apalagi mencelupkan ke dalam air, kacang itu mulai tumbuh di sana. Akar dari pohon kacang itu berada di bawah rumah sehingga ia mengangkat rumah sambil tumbuh. Dan sang putri pun terjebak di sana. Putri jatuh terbalik dengan pohon yang tumbuh meskipun dia diamankan oleh Jack. Keesokan paginya, raja ayah dari sang putri datang. Dia memperhatikan pohon yang tertinggi yang sedang bertumbuh dan berkembang. Akhirnya tidak terlihat. Kemudian Jack mengungkapkan keseluruhan ceritanya. Raja mengatur semuanya dan berkata, "Pergi dan selamatkan putriku." Roderick berkata, "Saya juga akan pergi untuk menyelamatkan calon istri saya, karena saya mencintainya." Jack juga ingin pergi bersama mereka untuk menemani mereka. Saat memanjat pohon ke langit, Roderick sengaja memotong talinya. Karena itu, beberapa ksatria tumbang dan mati. Dan mereka mencapai tempat yang direncanakan yaitu antara langit dan bumi. Roderick berkata pada Jack ketika sampai di sana, "Aku tahu kamu memiliki kacang ajaib itu. Berikan padaku." Roderick merebut kacang itu, dan dia mengancamnya dengan pisau. Tapi Jack menyimpan kacang miliknya. Setiap kelompok yang terdiri dari 3 anggota mulai mencari sang putri, pergi secara terpisah. Ada ancaman kehidupan di mana-mana. Seorang raksasa muncul di depan kelompok Jack. Dia pergi sambil menangkap kedua sahabat Jack. Terus Jack mengejarnya. Karena dia ingin mencari sang putri dengan cara apapun. Dia sadar bahwa sang putri akan bersembunyi di mana raksasa itu pergi. Kemudian Roderick ditampilkan bersama teman-temannya. Roderick mendorong salah satu dari mereka ke bawah karena dia bukan rekannya. Kemudian, raksasa muncul di depan mereka. Dan itu membunuh rekan Roderick sebelum dia. Terus dia akan membunuh Roderick. Tapi Roderick mengeluarkan mahkota ajaib. Itu adalah mahkota yang sama yang terbuat dari hati raksasa 1000 tahun yang lalu. Raja telah membuatnya yang juga memiliki mantra. Jelas bahwa raksasa akan mematuhi orang yang memiliki mahkota ini. Jadi, dia memakai mahkota itu, kemudian Roderick mencapai tempat di mana kerumunan raksasa itu hadir. Ada juga seorang putri dengan salah satu temannya, yang dibawa ke sini setelah ditangkap oleh raksasa. Semua raksasa berlutut di hadapannya. Roderick juga memerintahkan pemimpin raksasa untuk membungkuk di hadapannya. Dan itu juga mereka menuruti. Roderick memegang tahta, dengan meletakkan tahta tersebut di atas kepalanya. Dia berkata, "Aku rajamu mulai sekarang. Kami akan pergi ke bumi dan memperbudak semua orang." Seorang raksasa membawa putri dan pejuang pendamping Jack ke dapur bersamanya. Sampai di sana, Jack hampir dimakan raksasa itu. Kemudian, ia mengambil pisau besar, terus Jack menyerangnya sebelum raksasa membunuhnya. Dan pisau itu ditusuk ke raksasa dan mati di tempat. Dengan cara ini, Jack menyelamatkan dari raksasa itu. Kemudian mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Mereka mencapai tempat di mana mereka bisa pindah ke bumi melalui pohon. Tapi ada raksasa tidur yang besar. Dan mereka tidak bisa melarikan diri di hadapannya. Jadi, Jack dan temannya menyusun sarang tawon. Dan mereka membebaskan tawon itu di pelindung wajahnya. Setelah itu mereka melepaskannya. Akibatnya, raksasa itu terbangun dan mulai ribut. Kehilangan stabilitasnya. Raksasa itu jatuh ke bumi. Raja memperhatikannya dan memperingatkan bahwa raksasa ingin turun sekarang. Dia memerintahkan kesatrianya untuk menebang pohon ini. Karena raksasa itu akan menghancurkan segalanya jika mereka datang ke bumi. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran ini. Petarung itu menyarankan untuk putri dan Jack. "Pergilah ke bumi sementara aku tinggal di sini. Karena saya ingin menghentikan Roderick dengan cara apapun. Dia akan membawa bencana kemana-mana, datang ke bumi. Dan aku tahu triknya." Dan pejuang itu tetap di sana. Putri dan Jack mulai turun melalui pohon kacang. Raja tidak mengizinkan untuk menebang pohon itu. Karena dia tahu pohon itu adalah ancaman bagi seluruh dunia. Dan itu mungkin penyebab bencana. Sebaliknya, Roderick bersiap untuk datang ke bumi bersama para raksasa. Petarung itu juga disembunyikan di sana. Pejuang itu menyerang Roderick sebelum para raksasa mulai turun. Dan dia membunuhnya. Dan mahkotanya jatuh dari kepala Roderick. Ditunjukkan di bumi, bahwa para ksatria telah menebang pohon itu. Dan pohon itu mulai tumbang dengan bagus. Petarung itu tumbang dengan pohon itu. Selanjutnya, Putri dan Jack juga pergi dan tumbang dengan pohon itu. Tapi 3 dari mereka bertahan dan pemimpin raksasa mendapatkan mahkota itu. Dan dia meletakkannya di jarinya. Dan semua raksasa menerima dia sebagai rajanya. Tetapi mereka tidak bisa pergi ke bumi karena menebang pohon. Mereka menemukan kantong kecil di sana, yang memiliki biji yang sama. Ini adalah kacang ajaib yang sama. Raja raksasa melempar kacang itu ke dalam air.
dan pohon-pohon raksasa mulai tumbuh di sana. Raksasa itu mengarahkan pohon-pohon itu menuju bumi dan bersiap untuk melanjutkan. Raja mendapatkan putrinya dan merasakan kegembiraan, sangat memuaskan bersama Jack. Tetapi, dia tidak menyadari bahwa Jack dan putri sudah mulai saling menyukai. Menjadi orang awam, Jack pergi dari sana, mengucapkan pidato perpisahan kepada putri. Saat menuju ke rumahnya, Jack memperhatikan bahwa pohon-pohon itu kembali menuju bumi. Dia mengerti bahwa itu terjadi karena biji yang dulu diambil oleh Roderick. Sekarang raksasa itu ingin datang ke bumi. Kemudian ia mengendarai kuda. Dia berjalan untuk mengungkapkan kepada raja bahwa ada ancaman kehidupan bagi semua orang. Jack mendekati putri dan raja. Dia menginformasikan, raksasa telah datang lagi. Sementara itu, raksasa telah mengepung tempat itu. Mereka sudah mulai mengatasi bencana. Raja dan Jack berpacu ke istana untuk menyelamatkan hidup mereka. Karena mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri sampai di sana. Jika tidak, mereka mungkin menjadi korban raksasa. Karena itu milik leluhur raja tempat cerita dimulai. Dan raksasa tidak akan pernah melepaskan keluarga ini. Karena raja itu telah mengirim mereka kembali memakai mahkota itu. Mereka semua datang ke istana sebelum menyakiti pihak raksasa. Tapi Jack tertinggal. Dia memerintahkan untuk mencabut batang kacang yang mereka gunakan untuk datang ke sini. Tapi Jack muncul tepat sebelum naik. Kepala raksasa menangkap batang kacang itu. Pejuang itu memerintahkan untuk menembakkan panah secara terus-menerus. Dan mereka melakukannya. Dan pemimpin raksasa jatuh ke air. Ada api yang membakar sehingga tidak bisa keluar dari tempat itu. Jadi, dia mulai mencari cara lain. Pergi ke air. Pintunya ditutup tetapi raksasa menarik pintu ke arah mereka dengan bantuan tali. Sementara ksatria raja menarik pintu ke arah mereka. Dan raksasa itu membuang pohon-pohon yang terbakar itu ke dalam istana. Seorang raksasa melemparkannya ke dinding istana sambil mengincarnya. Dan tembok istana hancur. Melihat itu, raja kecewa karena sulit menghentikan mereka. Raja meminta putri untuk masuk ke kamar. Dia berkata, ada jalan rahasia. Ini akan membawa Anda ke tempat di mana Anda akan menemukan obor api. Anda boleh menyalakan obor api itu agar orang-orang tahu bahwa kami dalam masalah. Jack dan putri pergi untuk memenuhi perintah yang ditugaskan raja kepada mereka. Saat mereka pindah ke obor api, di istana maka bumi mulai meledak. Karena pemimpin raksasa yang jatuh di dalam air itu keluar, mencabik-cabik tanah. Keluar, dia menyerang dan menangkap keduanya. Jack mengeluarkan kacang ajaib terakhir itu saat raksasa hendak memakannya. Itu disimpan dengan aman oleh Jack, kemudian Jack melemparkannya ke perut raksasa itu. Raksasa merasa aneh saat kacang masuk ke tubuhnya dan dia meninggalkan berlahan-lahan. Dan pohon-pohon itu mulai tumbuh di dalam perutnya. Akibatnya, tubuhnya menjadi terbelah. Dan tangannya yang terpotong dengan mahkota ajaib jatuh di dekat Jack. Sebaliknya, semua raksasa telah memasuki istana. Dan raja dan semua ksatria berdiri di depan mereka. Dan mereka menghadapi kematian. Segera, semua raksasa berlutut. Dan mereka menjadi bijaksana seperti yang terjadi. Berbalik ke belakang, mereka melihat Jack yang berdiri, memegang mahkota itu. Dan dia menempatkan mahkota itu di kepalanya. Dan dia memerintahkan semua raksasa kembali ke negaramu. Semua pohon ditebang saat semua raksasa itu pergi. Setelah itu, Jack dan putri menikah. Selanjutnya mereka juga memiliki 2 anak. Yang diberitahu cerita raksasa oleh Jack. Seperti yang dia dengar sejak kecil. Anak-anak bertanya, di mana mahkota itu? Jack berkata, mahkota itu masih aman karena dibuat dengan luar biasa. Itu telah dibuat untuk dipajang aja. Biar orang-orang dari desa melihatnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih.